Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratih Yulianti, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Plopo, Kabupaten Sragen. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimanakah langkah-langkah segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah menstabilkan identitas? Prinsip dalam menstabilkan identitas adalah membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran yang kemudian akan bergeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dengan menggunakan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut ini contoh kasus terkait penanganan dengan segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah ada seorang siswa yang bernama Yuan. Sering terlambat datang ke sekolah, beberapa kali selalu terlambat dikarenakan setiap malam Yuan selalu bergadang. Tidur terlambat karena asyik bermain HP. Bagaimanakah solusi dan penanganannya? Berikut penanganan dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Yuan. Oke, silakan Mas Yuan. Kamu tahu alasannya kenapa Mas Raffi memanggil kamu hari ini? Tahu Miss, saya akhir-akhir ini sering terlambat masuk sekolah. Iya, akhir-akhir ini bisa diperhatikan kamu sering sekali datang terlambat ke sekolah. Misalnya di sini tidak akan fokus pada kesalahan kamu. Saya cuma ingin tahu saja alasan kamu terlambat. Iya Miss, Setiap orang itu pernah berbuat kesalahan, dengan kamu bukan orang satu-satunya yang pernah berbuat salah atau yang pernah terlambat. Mari kita selesaikan ini sama-sama ya. iya Miss. Kamu pasti punya alasan kenapa akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Kalau misalnya boleh tahu, apa alasan kamu? Kenapa akhir-akhir ini kamu sering sekali datang terlambat? Saya bangun kesiangan Miss, karena malam-malam saya sering chatting dengan teman. Oh gitu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tahu Miss, Kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak ya? tidak Miss, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Miss. Menurut kamu disiplin itu penting tidak sih buat kamu? Penting Miss, saya harus datang sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Iya betul sekali, disiplin itu sangat penting dan kita juga harus menghargai waktu. Dengan kita menghargai waktu, kita akan lebih bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga melatih kepedulian kita terhadap sesama itu. Iya Miss, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya minta maaf Miss. Iya, sikap kamu yang sudah minta maaf sudah sangat baik sekali. Baik ya Tuhan, kira-kira menurut Tuhan, kamu punya solusi nggak untuk masalah ini? Harus bisa mengatur waktu lebih baik lagi Miss, dan tidur lebih awal. Oke, bagus. Iya, saya hargai usaha kamu, Zulan. Semoga nanti lain kali kamu tidak akan terlambat lagi dan bisa datang tepat waktu ke sekolahan ya. Iya Miss, terima kasih. Iya, ya. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu ya. Iya Miss, sekali lagi terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Silakan, Mas bagaimanakah Yuan. perasaan siswa tersebut setelah mendapatkan penanganan dengan langkah segitiga restitusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwanova Varianto dari kelas 9A. Terima kasih Miss Rati. Saya senang sekali diajak berdiskusi tentang permasalahan saya. Saya tidak akan begadang kalau malam dan saya akan tidur lebih awal, sehingga saya bisa bangun pagi dan pergi ke sekolah tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah kasus 2. Kasus 2 ini terkait dengan seorang siswi yang bernama Alicia. Tidak terima karena hasil pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dia memaki-maki temannya dan melempar buku temannya ke lantai. Bagaimanakah penanganannya? Berikut penanganannya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Oke Alicia, silakan masuk Alicia. Silakan duduk. Alicia, tadi saya dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar ya sama Baru. Iya Miss, habisnya dia menjengkelkan sih. Jengkel kenapa Alicia? Ya dia menjengkelkan aja Miss. Dia selalu mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi tugas saya juga dicontek sama dia. Oh gitu, wajarlah kalau kamu marah. Kalau misalnya ada di posisi kamu, misalnya juga akan marah, emosi dan kecewa kalau hasil pekerjaannya dicontek oleh orang lain. Terus apa yang tadi kamu lakukan dengan Saya marah-marah sama dia Miss. Saya maki-maki dia dan lempar buku galon ke lantai. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya Alicia. Iya Miss, dia selalu mencontek hasil pekerjaan saya. Padahal kan saya udah belajar susah payah untuk ngerjainnya. Dan dia selalu mencontek itu. Kenapa dia nggak berusaha sendiri untuk mengerjakan? Iya wajarlah kalau kamu kecewa, kamu marah dan kamu tidak terima kalau hasil pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain. Tapi misalnya sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan tindakan lebih parah dari itu Alicia. Misalnya kamu memukul galon gitu ya. Jadi misalnya sangat menghargai itu. Oke, coba Alicia, sekarang kamu pikirkan tindakan kamu yang marah, memaki-maki galon, kemudian membanting bukunya galon. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita Alicia? Tidak Miss, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Miss. Iya, benar sekali. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak sih, Alicia? Penting Miss. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang seharusnya dilakukan kalau kamu sedang marah? Lebih bersabar dan lebih menahan emosi Miss. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Alicia? Bersedia Miss. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan masalah ini, Alicia? Saya akan lebih bersabar dan lebih menahan emosi. Dan jika ada teman yang ingin mencontek pekerjaan saya akan melapor ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Tepat sekali Alicia, ya. Saya sangat menghargai sekali untuk sikap kamu berubah ya. Oke Alicia, terima kasih. Semoga lain kali Alicia lebih bersabar dan bisa menahan emosi ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih Miss. Iya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya, bagaimanakah perasaan siswi tadi yang sudah melakukan diskusi? Silakan duduk. Assalamualaikum, thank you Miss Ratih. Saya senang sekali diajak diskusi, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah saya. Saya akan lebih sabar lagi ketika marah dan lebih menahan emosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, thank you Miss Ratih. Itu tadi contoh penanganan dengan segitiga restitusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.